Fiuh, aku tidak terlambat. Saya tidur sangat nyenyak sehingga kadang-kadang saya tidur bahkan ketika alarm berbunyi. Like video ini jika kamu juga seperti ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan channel di Aryo Privado agar kamu tidak ketinggalan episode baru. Ngomong-ngomong, namaku Chelsea. Anda mungkin memperhatikan bahwa rambut saya berwarna merah. Karena itu, begitu saya masuk sekolah, anak-anak lain mulai menelepon saya. Wortel, apakah seseorang menumpahkan saus tomat ke kepalamu? Tidak, jenius. Bagaimana kalau saya menaruh saus tomat di rambut Anda dan lihat bagaimana hasilnya? Saya selalu melawan dan membela diri. Hari ini tidak terkecuali. Saya mengambil sebotol saus tomat dan memerasnya pada semua orang yang menertawakan saya. Kepala sekolah menghukum saya dan saya ditahan. Sial. Hari pertama sekolah dimulai dengan buruk. Ketika saya memasuki ruang tahanan, saya melihat seorang gadis berambut merah lainnya dan langsung duduk di sebelahnya. Hai, saya Chelsea. Mengapa kamu di sini? Hai, nama saya Amanda. Saya menaruh katak di kepala Vanessa. Dia mengolok-olok rambutku. Dia hanya iri pada kita karena kita menonjol. Lihatlah kami unik, dicium oleh matahari. Wow, aku suka suaranya. Ini adalah awal dari persahabatan yang indah. Kami menghabiskan seluruh waktu kami bersama dan mengabaikan Vanessa dan kelompoknya setiap kali mereka mengolok-olok kami. Lihat, itu klub hotel. Apakah kamu iri karena tidak diterima? Lihat, ada uap yang keluar dari telingamu. Saya pergi berenang setiap kali saya punya waktu luang. Hidupnya luar biasa, tetapi segalanya berubah dalam sekejap. Setiap tahun, Amanda dan saya harus menghabiskan waktu terpisah ketika orang tuanya mengirimnya ke perkemahan musim panas. Saya sendirian selama beberapa bulan. Setahun kemudian, saya meminta orang tua saya untuk mengirim saya ke camp itu juga. Maaf, Chelsea, kami menghabiskan seluruh uang kami untuk merenovasi rumah. Saya tidak membiarkan hal ini membuat saya putus asa dan menemukan solusi brilian. Saya melihat iklan tentang akuarium yang sedang mencari aktris untuk menjadi putri duyung dalam pertunjukan bawah air mereka. Saya adalah perenang hebat dan bisa menahan napas untuk waktu yang lama. Bisa dibilang saya dilahirkan untuk pekerjaan ini. Saya suka mengubah diri saya menjadi karakter dongeng dan membuat anak-anak tersenyum. Tak lama kemudian, saya menabung cukup banyak untuk pergi ke perkemahan. Namun, aku tidak memberitahu Amanda bahwa aku akan pergi. Saya ingin mengejutkannya. Tapi begitu saya tiba, dua gadis mulai mengolok-olok saya. Chelsea, apakah kepalamu terjatuh terlebih dahulu ke dalam kaleng Kate? Dia pasti membobol lemari neneknya dulu. Mereka tertawa seperti dua hiena saat melewatiku. Seorang pria yang mendengar semuanya menjelaskan bahwa para penyihir itu menyebut diri mereka MMM, yang artinya rambut coklat memerintah dunia. Jangan memperhatikan mereka. Mereka seperti itu pada semua orang. Rio ini datang ke perkemahan dan membuat semua orang gila setiap tahunnya. Ini aneh, Amanda tidak pernah membicarakannya. Ditambah lagi dia bilang bertiga. Saya hanya melihat dua di antaranya sejauh ini. Ini adalah pemimpin mereka. Hati-hati dengan dia. Dia yang terburuk dari semuanya. Dia menunjuk ke seorang gadis. Aku memandangnya dan tidak percaya dengan apa yang kulihat. Pemimpin MMM adalah Amanda. Dia memakai wig hitam, tapi aku langsung mengenalinya. Chelsea, apa yang kamu lakukan di sini? Aku ingin mengejutkanmu, tapi kamu mengejutkanku terlebih dahulu. Apa yang terjadi? Teman saya memastikan tidak ada yang memata-matai kami dan kemudian menjelaskan bahwa dia lelah menjadi pecundang di klub wortel. Orang tuanya melarang dia mewarnai rambutnya, jadi dia membeli wig dan bertingkah berbeda setiap kali dia datang ke perkemahan. Aku keren di sini. Semua orang mendengarkan saya karena mereka takut kepada saya. Kelasnya mendatangi kami dan melihat saya dari atas ke bawah. Temanku seketika menjadi orang lain. Amanda, kenapa kamu berbicara dengan orang aneh ini? Aku sedang memberitahu gadis baru yang bertanggung jawab di camp ini. Ayo pergi, gadis-gadis. Ayo pindah ke rumah terbaik. Sebelum berangkat, Amanda berbalik dan menambahkan dengan lembut. Maaf, tapi aku harus bertindak seperti ini. Ini harus tetap ada di antara kita. Oke, aku memandangnya dengan kecewa. Saya selalu berpikir teman saya percaya diri dan bangga dengan penampilannya, tapi dia berpura-pura. Selama bertahun-tahun, dia merasa malu dengan rambut merahnya. Aku ingin melepaskan wig dari kepala Amanda di depan semua orang, tapi aku segera mengendalikan diri. Bagaimanapun, saya menghargai persahabatan kami. Alih-alih bersenang-senang dengan teman saya malah berkeliaran di sekitar camp sendirian. Suatu hari, saya memperhatikan seorang anak laki-laki kurus bernama Tony. Dia sedang mengamati burung-burung dengan teropongnya. Wah, itu Zonotrichia albicollis. Ingin bertemu? Tentu saja, mengapa tidak? Saya tidak akan menyebut Tony tampan, tapi dia manis dan lucu. Beberapa saat kemudian, aku melihat Amanda menggodanya. Tony, kamu sangat pintar dan hampir tampan. Dia tidak mengintimidasi orang aneh itu. Hal ini membuat saya percaya bahwa jauh di lubuk hati teman saya itu tetaplah orang baik. Aku menghela napas lega,
Tapi sungguh membuatku kesal karena Amanda hanya berbicara kepadaku saat tidak ada orang di sekitar. Chelsea, bagaimana semuanya? Tapi aku suka di sini. Saya pikir kami akan menghabiskan liburan bersama. Tapi Anda terlalu sibuk bergaul dengan M&M. Aku berjanji akan menemukan jalannya. Ya, tentu saja. Suatu malam, dia menyelinap ke rumahku. Amanda, akhirnya aku sudah berusaha membangunkanmu sejak lama. Kau tahu, aku tertidur lelap. Oh, apa masalahnya? Saya tahu apa yang harus kita lakukan. Jika kamu mewarnai rambutmu menjadi hitam, kamu bisa bergabung dengan kelasku. Kalau begitu, kita tidak perlu menyembunyikan bahwa kita berteman. Dia memberiku sekotak warna rambut, tapi aku menyingkirkannya. Tidak, aku tidak akan berubah demi siapapun. Aku suka rambut merahku. Oh, terserah. Kalau begitu jangan bilang aku tidak mencobanya. Dengan kata-kata itu, dia kembali ke rumahnya tanpa melihat ke arahku. Di pagi hari kami diberitahu bahwa kami akan berkemah. Semua orang sangat senang. Satu-satunya hal yang menggangguku adalah desakan Amanda untuk terus menggoda Tony. Sayang, maukah kamu menunjukkan padaku burung-burung cantik di sepanjang jalan? Burung terindah ada di sampingku saat ini. Burung. Benar, Amanda adalah seekor bunglon. Kuharap rasa sukanya pada Tony setidaknya nyata. Tapi kemudian saya tidak sengaja mendengarnya berbicara di kelasnya. Ternyata ayah Tony kaya raya. Amanda berpura-pura jatuh cinta pada Tony agar Tony memberinya hadiah mahal. Ketiga penyihir itu menertawakan Tony di belakang punggungnya sepanjang waktu. Dia sangat naif. Aku tidak percaya dia menganggap gadis secantik aku. Aku menyukainya. Dia melewati batas. Perkataan Amanda membuat darahku mendidih dan aku menyudutkannya saat dia sendirian. Dengarkan di sini. Entah kamu mengatakan yang sebenarnya kepada Tony, atau aku memberitahu temanmu bahwa kamu berambut merah seperti aku. Apakah kamu benar-benar akan melakukan ini padaku? Ingin mencari tahu? Teman macam apa kamu? Kamu pengkhianat. Amanda pergi bertingkah seolah aku telah menyinggung perasaannya. Keesokan paginya, kami mengambil ransel kami dan pergi berkemah bersama guru kami. Teman saya tampak gugup dan memelototi saya sepanjang jalan. Naluriku memberitahuku bahwa dia merencanakan sesuatu yang tidak baik. Namun, malam itu, setelah kami mendirikan kemah di tepi sungai, Amanda menatapku dengan mata anak anjing yang sedih. Kamu benar, Chelsea. Saya sangat kasar. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Aku akan memberitahu gadis-gadis itu kebenaran tentang diriku dan meminta maaf kepada Tony karena berbohong padanya. Teman-teman, dia tersenyum dan mengulurkan jari kelingkingnya. Aku mengaitkan jari kelingkingku dengan jari kelingkingnya tanpa ragu-ragu. Kedengarannya lebih seperti sahabatku. Tentu saja, kami berteman selamanya. Setelah itu, kami memanggang marshmallow di atas api unggun dan menuju ke tenda kami. Saya pingsan segera setelah saya berbaring di kasur udara. Setelah berbaikan dengan sahabatku, aku merasa beban berat seperti terangkat dari pundakku. Aku terbangun karena seekor burung hinggap di perutku. Apa-apaan? Saya melihat sekeliling dan menyadari dengan ngeri bahwa saya tidak berada di tenda saya, tetapi mengambang di kasur saya. Di tengah sungai, tidak ada seorang pun di sekitarnya. Amanda meninggalkan catatan di sebelahnya. Ini baru permulaan, Chelsea. Jangan menghalangi jalanku, atau kamu akan menyesalinya. Bisakah kamu percaya? Tidak sulit membayangkan ketiga EPM mendorong kasur saya dan tertawa seperti penjahat saat saya tidur. Pergi. Mengapa aku tertidur lelap? Jangan menunggu. Itu semua salah Amanda, bukan salahku. Sahabatku mengkhianatiku dan kini aku sendirian di tengah sungai. Kemudian saya mendengar suara aneh dan mengetahui keadaan akan berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Kasur mulai mengempis. Yups, kapalku tenggelam. Untungnya, saya adalah perenang yang hebat, jadi saya segera sampai ke pantai dan kembali ke perkemahan. Para guru sudah menyadari bahwa saya hilang dan panik. Tahukah Anda apa bagian terburuknya? Amanda telah menulis surat palsu dan menandatanganinya dengan nama saya. Kemudian semua orang mengira saya telah melarikan diri dari camp. Sungguh ular. Mantan temanku memelukku dan bahkan menitikkan air mata. Oh, Chelsea, kami sangat khawatir. Jangan lari lagi. Itu adalah tantangan terakhir. Saya menyerang Amanda dan adegan memilukan itu berubah menjadi pertandingan gulat. Ketika kami kembali ke perkemahan, direktur perkemahan memarahi kami dengan omelan terbesar dalam hidup kami. Perilaku seperti itu tidak bisa diterima. Dia memukul meja dengan tinjunya dan mengusir kami keluar dari camp. Sebelum saya pergi, saya memberitahu Tony kebenaran tentang Amanda. Dia sama palsunya dengan kukunya. Dan kamu pria yang baik. Aku yakin kamu akan bertemu dengan seseorang yang sangat menyukaimu. Sementara itu, Amanda sedang mengucapkan selamat tinggal pada kelasnya dan menatapku. Aku ingin melepaskan mic bodoh itu dari kepalanya dan tertawa di depan wajahnya. Tapi saya memutuskan bahwa saya berada di atas itu. Sesampainya di rumah, aku membuang semua yang mengingatkanku pada Amanda. Air mata mengalir di wajahku.
Tapi tidak ada jalan untuk kembali. Persahabatanku berakhir. Saya memutuskan untuk terus bekerja sebagai Putri Duyung di akuarium selama sisa musim panas. Dan kemudian pada pertunjukan berikutnya, saya terjun dan melambai kepada anak-anak di balik kaca. Wow, itu benar-benar Putri Duyung. Lalu aku melihat seorang pria tampan. Dan mata kami bertemu. Dia menatapku dengan mata zamrudnya dan, terpesona, aku tidak bisa menahan napas lebih lama lagi. Jadi saya berenang ke permukaan, menarik napas dalam-dalam, dan terjun kembali. Tapi orang asing tampan itu sudah pergi. Sepertinya aku membayangkannya. Saya ingin mendengarkan musik dalam perjalanan pulang setelah bekerja. Tapi saya tidak dapat menemukan headphone saya dimanapun. Lalu, aku mendengar suara di belakangku. Menurutku itu milikmu. Mereka jatuh dari tas Anda. Dia adalah pria dengan mata paling hijau di dunia. Dia juga mengenaliku. Kamu adalah Putri Duyung itu. Ya, nama asliku adalah Chelsea. Terima kasih untuk headphone-nya. Dan saya orang Kristen. Kami mulai berbicara dan aku mengetahui bahwa Christian telah pindah ke kota kami sehari sebelumnya. Orang tuanya melakukan ekspedisi selama setahun penuh. Dan dia tinggal di rumah sepupunya. Oh, itu kota yang indah. Saya yakin Anda akan menyukainya di sini. Ngomong-ngomong, mau aku tunjukkan beberapa tempat keren? Saya bebas sekarang. Saya akan menjadi bodoh jika saya mengatakan tidak. Aku punya waktu 1 jam sampai aku bertemu sepupuku di kebun binatang. Saya tahu di mana itu. Ayo, aku akan mengantarmu ke sana. Kami berbicara sepanjang perjalanan. Aku mengetahui bahwa Christian dan aku mempunyai selera musik dan makanan yang sama. Waktu berlalu. Ketika kami sampai di danau kota, dia tiba-tiba melihat ke permukaan air dan berkata sambil melamun, Anda bergerak dengan anggun di bawah air dan rambut Anda terasa seperti api. Saya pikir itu luar biasa. Aku bahkan tidak tahu cara berenang. Kami tiba di kebun binatang dan Christian menunjuk ke seorang gadis berambut pirang. Dan ini sepupuku. Saya melihat gadis itu dan tidak bisa berkata-kata. Ingat Vanessa? Gadis yang selalu menindas aku dan Amanda di sekolah? Ternyata dia adalah sepupu Christian. Dia memperkenalkanku padanya dan Vanessa tersenyum. Hai, Wortel. Ayolah, Kristen. Makan malam sudah siap dan ibu sedang menunggu kami. Chelsea, terima kasih untuk turnya. Aku akan meneleponmu. Sebelum berangkat, Vanessa berbalik dan berbicara lembut kepadaku. Menjauhlah dari sepupuku atau kamu akan menyesalinya. Tentu saja, reaksinya tidak mengejutkanku. Kenapa pria sebaik itu harus menjadi sepupu wanita gila itu? Sesuai janjinya, Christian segera meneleponku dan mengundangku ke pesta ulang tahunnya. Aku sedang mengadakan pesta di pantai. Akan luar biasa jika Anda melakukannya. Apakah Vanessa akan pergi? Ya, dia bilang dia akan mengajak temannya. Saya bertemu dengannya baru-baru ini juga. Mungkin Anda belum menyadarinya, tapi sepupu Anda dan saya tidak akur. Mengundang kita ke pesta yang sama itu seperti melempar mentok ke dalam botol Coca-Cola. Loh, Chelsea, pergilah ke pesta itu untukku. Jangan pikirkan Vanessa. Kamu benar. Dan saya sangat ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda. Menakjubkan. Sampai jumpa. Sore itu, aku pergi ke mall untuk mencari oleh-oleh untuk Christian. Setelah membeli kaos band favorit kami, saya hendak berangkat. Tapi kemudian aku melihat Vanessa dan Christian. Seorang gadis berambut pirang melemparkan dirinya ke arah Christian ketika dia mencoba untuk dengan sopan menyingkirkannya. Namun yang paling membuat saya terkesan adalah hal lain. Saya melihat lebih dekat dan menyadari itu adalah Amanda. Wow, dia tentu saja merupakan sekotak kejutan. Begitu Christian menyadariku, dia dengan lembut mendorong Amanda menjauh dan menghampiriku. Joseph, hai, aku menyesal kamu melihatnya. Ini teman baru Vanessa. Dia jatuh cinta padaku dan aku tidak bisa membuatnya meninggalkanku sendirian. Tenang, Anda tidak perlu menjelaskan apapun. Saat kami berbicara, gadis-gadis itu terus menatapku dengan marah dan saling berbisik. Sejak kapan mereka berteman, belakangan, Amanda menelepon saya dan mulai berbicara omong kosong. Jangan pernah berpikir untuk berkencan dengan Christian. Dia milikku, mengerti? Dia sudah besar dan bisa memutuskan sendiri. Jadi kamu mengecat rambutmu menjadi pirang dan bergabung dengan musuh? Setidaknya sekarang aku bergaul dengan gadis-gadis populer. Itu lebih baik daripada menjadi anggota klub Wortel. Itu pilihanmu, tapi menurutku kamu lebih baik dari itu. Selama pesta, Christian dan aku nongkrong di trotoar. Saya merasa bisa berbicara dengannya tentang apa saja. Terima kasih telah datang. Saya sangat menyukai hadiah Anda. Vanessa dan Amanda ada di dekatnya dan mengerutkan kening ke arah kami. Lalu Vanessa membisikkan sesuatu ke telinga teman barunya itu. Amanda tersenyum jahat, mendekati kami dan menumpahkan soda ke tubuhku. Bertingkah seolah itu kecelakaan. Oh maaf, ya. Pakaianmu sangat jelek sehingga tak seorang pun akan memperhatikan nodanya. Ayolah, Kristen, kamu akan lebih menikmati berkumpul denganku. Dia mencoba menyeretnya pergi, tapi dia segera menjauh. Maaf, Amanda, tapi kamu bukan tipeku. Dan Chelsea, dia luar biasa dan unik. Sepertinya dia telah dicium oleh matahari. Perkataannya pasti terasa seperti tamparan bagi Amanda, karena ia langsung melepas wignya dan memamerkan rambut merahnya. Lihat, saya berambut merah. Aku juga dicium oleh matahari. Itu bagus.
Tapi rambut tidak ada hubungannya dengan itu. Saya sedang berbicara tentang kepribadian mereka. Kamu semakin cemburu. Saya tidak suka kamu. Amanda benar-benar kehilangan kendali. Dia berderit seperti psikopat dan mendorong Christian ke dalam air. Dia berjuang dalam kepanikan karena dia tidak tahu cara berenang. Tanpa membuang waktu sedetik pun, saya melompat ke dalam air mengejarnya dan membantunya mencapai pantai. Apakah kamu tidak apa-apa? Saya terima kasih padamu. Anda tahu, Anda seperti putri duyung cantik dari dongeng yang menyelamatkan pangeran yang tenggelam. Semoga saja tidak ada penyihir jahat dalam dongeng kita. Christian membungkuk untuk menciumku. Namun momen itu rusak ketika kami melihat sesuatu yang lucu. Gadis-gadis perkemahan juga datang ke pantai. Teman Amanda menjadi gila. Amanda, apa yang terjadi dengan rambutmu? Anda bukan lagi salah satu dari kami. Tunggu, kamu masih berambut merah. Sudah kubilang kamu perlu mewarnai rambutmu untuk menjadi teman kami. Orang tuaku tidak mengizinkanku melakukan itu. Itu sebabnya saya memakai wig. Amanda pasti menyadari betapa menyedihkan penampilannya karena dia tersipu dan lari. Christian dengan lembut menyibakkan sehelai rambut dari wajahku. Di mana kita? Jika ada satu hal yang saya pelajari, itu adalah Anda tidak boleh berubah demi siapapun, atau Anda mungkin tersesat. Itulah yang terjadi pada Amanda. Aku yakin setiap orang cantik dengan caranya masing-masing. Betapa kelabu dan membosankannya dunia ini jika kita semua terlihat sama. Tidakkah kamu setuju? Bagikan pendapat Anda di komentar di bawah. Ngomong-ngomong, apa warna rambutmu?